Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini, dan jangan lupa like dan subscribe agar channel Tika Story bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Waktu memang bisa menghapus banyak hal, tapi tidak dengan luka. Terlebih luka yang dibalut penghinaan, diiringi tawa dan ejekan dari orang yang dulu pernah berjanji untuk mencintai seumur hidup. Namanya Rania. Dulu, di masa SMA dia bukan siapa-siapa. Hanya gadis sederhana dengan wajah biasa dan seragam yang selalu tampak kusut. Tak ada yang menyangka bahwa gadis pendiam itu bisa menjadi sesuatu, bahkan setelah ia menikah muda dengan lelaki yang sangat ia cintai, Rico, teman sekelasnya yang populer dan tampan. Tapi pernikahan itu tak bertahan lama. Rania diceraikan setelah dianggap tak layak mendampingi Rico yang mulai menanjak karirnya sebagai manajer pemasaran di sebuah perusahaan. Rania pergi dari kehidupan Rico tanpa bicara banyak. Ia hanya meninggalkan secarik surat dan senyum terakhir yang dipaksa, lalu menghilang seperti bayangan senja. Semua orang mengira ia hidup susah, ditinggal tanpa harta, tanpa nama. 5 tahun berlalu. Kini, sebuah undangan reuni SMA datang. Diadakannya bukan di sekolah, bukan pula di hotel, tapi di restoran mewah yang cukup terkenal di kota, tempat yang sering jadi bahan obrolan, karena interiornya yang anggun dan makanannya yang selalu menggugah selera. Tak ada yang tahu bahwa Rania, wanita sederhana yang diceraikan dengan hina, adalah pemilik tempat itu. Restoran itu dibangun dengan darah, air mata, dan kegigihannya. Nama restorannya pun hanya menggunakan nama brand, tanpa menampakkan sedikit pun siapa pemilik di baliknya. Rania memutuskan datang ke reuni itu bukan karena rindu, bukan pula ingin nostalgia, tapi karena ia ingin melihat sendiri berapa banyak orang yang menilai manusia dari kendaraan yang ia bawa. Ia datang dengan motor bebek tua peninggalan almarhum ayahnya, dan seperti yang ia duga, tatapan sinis dan bisik-bisik langsung menyambutnya sejak ia memarkirkan motornya di pelataran restoran miliknya sendiri. Tak terkecuali mantan suaminya, Rico, yang kini datang bersama istrinya yang baru. Namun malam itu mereka semua akan tahu bahwa yang mereka hina adalah pemilik seluruh ruangan yang mereka duduki, pemilik dari makanan yang mereka makan, dan pemilik dari rasa malu yang akan mereka telan perlahan-lahan. Lampu jalan perlahan menyala, menciptakan bayangan panjang di sepanjang trotoar kota yang mulai senyap. Udara sore membawa aroma aspal panas, bercampur wangi bunga kenanga dari halaman rumah tetangga. Rania menatap cermin kecil di sudut ruang tamunya. Matanya memeriksa rapi tidaknya kerudung yang melingkari wajahnya, memastikan lipstik nude yang ia poleskan tipis tak tampak berlebihan. Dia menarik napas dalam, membiarkan paru-parunya penuh dengan udara ketegangan yang mencoba ia lawan. Malam ini, malam reuni SMA setelah 15 tahun berlalu. Undangan itu dikirim oleh grup WhatsApp alumni yang baru-baru ini aktif kembali. Di dalamnya suara nostalgia bersautan. Obrolan tentang guru killer, mantan pacar, hingga prestasi-prestasi yang dulu hanya ditulis di mading sekolah. Rania memandangi undangan digital yang masih terpampang di layar ponselnya. Reunisme Harapan 2, Angkatan 2010. Tempat, Restaurant La Belle Vie, Adles Puspa, nomor 17. Waktu, Sabtu 20 Koveb. Dress code, casual elegant. Acara penuh kebersamaan, makan malam, dan nostalgia bersama. Senyum kecil tersungging di bibir Rania. Restoran itu adalah miliknya. La Belle Vie, restoran yang ia bangun sendiri dari nol, dari satu gerobak makanan di pasar malam, hingga kini menjadi tempat pilihan para pejabat kota untuk makan malam keluarga. Tapi di undangan itu, tak ada satu pun yang tahu bahwa sang pemiliknya adalah Rania. Nama restorannya selalu dikaitkan dengan manajer operasionalnya, Hana, sahabat sekaligus tangan kanan Rania. Sambil mengancingkan mantel panjangnya, Rania melangkah keluar rumah. Ia tidak naik mobil. Ia sengaja menyalakan motor bebek tua berwarna merah marun, peninggalan almarhum ayahnya. Motor itu tak pernah sekalipun ia jual, meski kini ia bisa membeli 10 mobil sekaligus. Motor meraung pelan. Jalanan mulai ramai dengan suara klakson dan tawa-tawa yang berhamburan di udara. Di dalam hatinya, ia tidak mencari pengakuan. Ia hanya ingin tahu, sejauh apa dunia berubah? Atau justru tak berubah sama sekali? 1 jam kemudian, Rania tiba di halaman restoran. Petugas parkir menghampirinya dengan ragu. Ibu yakin acara reuni SMA di sini ya, Bu? Tanyanya sopan namun bingung melihat motor tua yang tiba-tiba masuk area parkir khusus tamu VIP. Rania tersenyum.
Ya, saya undangan, jawabnya singkat. Ia tak menyebutkan siapa dirinya. Malam ini, ia hanya ingin diam dan mengamati. Ia berjalan melewati koridor panjang restoran yang dipenuhi cahaya lampu gantung berwarna emas. Suara musik lembut mengalun, memantul di antara kursi sofa bludru dan meja-meja marmer yang tertata rapi. Di ujung ruangan, area khusus telah didekorasi dengan spanduk bertuliskan, Reuni SMA Harapan 2, Angkatan 2010. Saat ia masuk ke ruangan, puluhan mata langsung menoleh. Beberapa wajah tampak bingung, yang lain tersenyum setengah basa-basi. Suasana masih hangat dan sopan. Belum ada yang melemparkan hinaan. Rania menyapa 1-2 teman lama yang masih ia kenali. Rani, si bendahara OSIS, Andre ketua kelas yang kini botak dan berperut buncit, serta Lilis yang dulu suka main drama. Rania, wah, kamu datang juga. Lilis memeluknya ringan. Aku kira kamu nggak gabung-gabung grup alumni karena malas ketemu mantan. Rania hanya tertawa kecil. Kadang diam itu lebih damai, jawabnya singkat. Semua masih baik-baik saja. Tawa mengalir. Obrolan menyenangkan mulai membumbung. Bahkan beberapa teman yang dulu hampir tak pernah berbicara padanya kini menyapanya ramah. Duduk sini Ran, kata Andre sambil menarik kursi di dekat meja tengah. Masih inget nggak dulu kita pernah dihukum bareng gara-gara telat upacara? Rania tersenyum lebar, mencoba membaur. Ia mengingat semua. Tapi dalam hatinya, masih ada satu nama yang belum muncul malam itu. Nama yang menjadi alasannya dulu menjauh dari semua, Riko. Seakan semesta mendengar isi hatinya, tiba-tiba pintu ruangan terbuka lebar. Suara langkah sepatu kulit menggema. Semua kepala menoleh. Dan di sana, berdiri seorang pria tinggi dengan jas biru dongker, senyum percaya diri menghiasi wajahnya yang masih tampan, Riko, sang mantan suami. Di sampingnya, seorang wanita cantik dengan gaun hijau zamrud melingkarkan lengannya di lengan Riko. Clara, istri barunya yang konon katanya mantan sekretarisnya sendiri. Riko menyapu ruangan dengan pandangan penuh kemenangan, hingga matanya jatuh pada satu titik. Dan terdiam, dia melihat Rania. Wanita yang dulu dia ceraikan tanpa ampun, yang katanya tak akan bisa hidup tanpa dirinya. Dan Rania hanya tersenyum. Malam itu baru dimulai, dan semua masih terlihat baik-baik saja. Riko menatap Rania dengan senyum miring, seperti seseorang yang menemukan sisa masa lalu yang gagal ia buang sempurna. Tatapan matanya menyapu dari kepala hingga ujung sepatu Rania, seolah mengukur, menimbang, lalu menghakimi dalam diam. Clara, wanita yang menggandeng lengannya, menatap Rania dengan alis terangkat, lalu menunduk sejenak, menahan tawa kecil yang ia bisikan langsung ke telinga suaminya. Kamu lihat, dia masih pakai motor tua itu, bisik Clara sambil menyembunyikan senyum sinis di balik tangan. Riko terkekeh kecil. Ya, maklum, hidupnya memang nggak jauh-jauh dari suara mesin seret dan oli bocor. Mereka berjalan mendekat. Suara hak tinggi Clara beradu dengan lantai marmer. Dentingnya menyatu dengan musik lembut yang masih mengalun dari speaker. Semua mata kini teralihkan pada percakapan yang mulai terdengar sedikit sumbang. Rania, sapa Riko, menarik kursi lalu duduk dengan elegan di seberang. Wah, nggak nyangka kamu datang juga. Aku kira kamu masih sibuk cari kerja. Beberapa teman yang duduk di sekitar ikut tertawa. Tawa yang bukan karena lucu, tapi karena tidak tahu harus bagaimana. Suasana mulai berubah, pelan-pelan menjadi pertemuan yang lebih mirip pameran hidup. Siapa yang paling sukses? Siapa yang paling miskin? Siapa yang masih bisa berdiri tegak setelah jatuh? Rania tetap tersenyum, ia tidak menunduk. Tidak juga menunjukkan rasa tersinggung. Matanya menatap Riko lurus-lurus, seperti seseorang yang sudah selesai menyimpan sakit. Kerja ya? Gumamnya pelan. Masih, tapi nggak terlalu sibuk. Sekarang lebih banyak ngurus manajemen. Clara menimpali cepat. Wah, kamu kerja di kantor juga. Bagian apa, kalau boleh tahu? Terkadang di dapur, terkadang di balik meja. Tergantung mood, jawab Rania datar. Ucapan itu sebenarnya jujur, karena sebagai pemilik restoran, ia memang sering turun langsung jika sedang ingin. Tapi tentu mereka tidak paham konteksnya. Clara menyeringai. Oh, kamu kerja di restoran ya? Wah, luar biasa. Gak apa-apa kok.
Semua pekerjaan halal pasti ada jalannya. Semangat ya. Suaranya begitu manis tapi penuh nada merendahkan. Riko ikut tertawa ringan. Ya, aku sih yakin kamu memang kuat, Ran. Dulu aja pas kita cerai kamu langsung pergi tanpa bawa apa-apa. Salut banget, bisa tetap hidup. Teman-teman yang lain mulai tersenyum canggung. Mereka saling berpandangan, antara ingin membela atau takut ikut diserang. Tapi, kamu sendiri kerja apa sekarang, Riko? Tanya Rania santai, tidak terpancing. Aku masih di perusahaan lama, naik jadi senior manager. Syukurlah, hidup makin nyaman sekarang. Istri pintar, rumah besar, mobil 2 garasi. Ia memandang Clara sekilas. Tapi ya, kita semua punya jalan sendiri. Kamu tetap jadi kamu, ya Ran. Sederhana dan kuat. Rania menyesap air mineral di gelasnya. Senyumnya masih tak berubah. Terima kasih, katanya lembut. Tapi kadang yang terlihat sederhana hanya kemasan yang sengaja tidak dibuat mencolok. Riko menyipitkan mata. Filosofis banget sekarang. Gara-gara baca buku motivasi ya? Rania tertawa kecil. Tapi sebelum sempat ia menjawab, Hana, sang manajer restoran, masuk ke ruangan membawa mikrofon, wajahnya semringah. Selamat malam semuanya. Senang banget lihat reuni kita malam ini ramai dan penuh wajah-wajah nostalgia. Sebentar lagi makanan pembuka akan disajikan, dan kami ingin mengucapkan terima kasih kepada pemilik restoran ini yang sudah meminjamkan tempat luar biasa ini untuk kita semua. Semua mata memandang Hana. Beberapa berbisik heran. Riko mengerutkan dahi. Pemilik restoran? Gumam Clara. Kupikir ini milik grup franchise. Hana melanjutkan, dan yang lebih luar biasa, pemilik restoran ini ternyata adalah alumni SMA Harapan 2 juga, angkatan kita sendiri. Beberapa orang langsung berseru, siapa? Dengan senyum bangga, Hana menunjuk ke arah meja tempat Rania duduk. Saya perkenalkan, inilah pemilik label V yang sesungguhnya, Rania Putri Aulia. Ruangan hening sejenak, seolah waktu berhenti. Hanya suara napas tercekat dan gelas yang hampir terjatuh dari tangan Riko yang terdengar. Clara menoleh dengan wajah pucat. Matanya menatap Rania yang kini perlahan berdiri, menatap semua orang dengan anggun, tak sekalipun melepaskan senyum lembut dari bibirnya. Terima kasih sudah datang ke tempat saya malam ini, ucap Rania. Saya merasa terhormat bisa menjamu kalian semua di tempat yang saya bangun sendiri dari titik nol. Riko tampak seperti kehilangan kata. Ia tak menyangka wanita yang tadi ia hina habis-habisan justru adalah pemilik seluruh ruangan megah ini. Teman-teman yang tadi menertawakan pelan mulai menunduk. Sebagian langsung berdiri dan mendekat, memberi selamat dan pelukan. Ran, maaf, tadi aku nggak tahu, gumam Lilis pelan. Nggak apa-apa, jawab Rania tenang. Justru aku senang bisa hadir sebagai aku yang dulu kalian kenal. Karena itu cara terbaik tahu. Siapa yang menilai dari hati, dan siapa yang hanya melihat dari tampilan luar. Rico menunduk. Suaranya pelan dan tercekat. Rania, kamu nggak pernah bilang apa-apa soal ini. Kenapa? Rania menatapnya, kali ini lebih dalam. Karena aku nggak butuh pengakuan dari orang yang dulu membuangku seperti sampah. Clara menyentuh lengan Rico, mencoba menahan ketegangan. Tapi Rico masih terpaku, menatap sekeliling, melihat ruangan yang ternyata milik orang yang dulu ia anggap tidak punya masa depan. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa kecil. Setelah pengumuman dari Hana, ruangan yang semula penuh tawa dan canda mendadak menjadi lautan tatapan kaget, malu, dan tak percaya. Beberapa orang mulai berdiri dan menghampiri Rania, kini bukan sebagai teman lama yang dulunya datang dengan motor tua, tapi sebagai sosok yang diam-diam telah melewati badai hidup dan berdiri sebagai pemilik restoran megah tempat mereka berkumpul malam itu. Ran, serius, ini restoran kamu? Tanya Lilis dengan mata berbinar tak percaya. Rania tersenyum dan mengangguk pelan. Iya, Lis. Dari awal tempat ini berdiri 5 tahun lalu, aku kelola semua sendiri. Dari konsep, menu, sampai interior. Tapi, memang aku sengaja nggak pakai nama sendiri. Aku ingin hasil kerja keras ini dikenal dari rasa dan kenyamanan, bukan siapa pemiliknya. Lilis menelan ludah, lalu menatap Rico yang masih berdiri kaku. Clara di sebelahnya bahkan tak tahu harus duduk atau berdiri. Senyum sinisnya menghilang, tergantikan oleh sorot bingung dan tidak nyaman.
Riko akhirnya bergerak, berjalan pelan ke arah Rania. Rania, aku minta maaf kalau tadi aku kelewatan. Memang kelewatan, potong Rania tenang. Tapi nggak apa-apa, aku sudah terbiasa. Riko tertawa kering. Aku nggak tahu kamu sudah sejauh ini, Ran. Aku kira hidup kamu, ya biasa aja gitu. Biasa menurut siapa? Tanya Rania, kali ini dengan nada lembut tapi menusuk. Biasa menurut kamu yang ukurannya rumah besar dan mobil mewah? Atau biasa menurut kamu yang dulu ninggalin istri hanya karena kamu pikir dia nggak cukup berkelas untuk kamu bawa ke rapat? Clara menunduk. Ia ingat cerita Riko tentang Rania. Wanita yang terlalu sederhana, yang tak punya ambisi, yang katanya tak layak untuk mendampingi pria sukses. Tapi, malam ini, justru Riko lah yang seperti bayang-bayang dari masa lalu yang kehilangan cahaya. Beberapa teman lain mulai bergiliran menghampiri Rania. Ada yang malu-malu meminta foto bersama, ada pula yang mulai mengobrol hangat, mencoba mengobati rasa bersalah karena dulu sering mengabaikannya. Suasana kembali ramai, namun kali ini dengan nada hormat yang berbeda. Lalu datang Andra, teman dekat Rania sewaktu SMA. Ia satu dari sedikit orang yang tak pernah memperolok atau menjauhinya, meskipun dulu Rania tak sekaya teman-teman lainnya. Ran, sapa Andra dengan senyum hangat. Aku bangga banget sama kamu. Ternyata kamu benar-benar bangkit dan berdiri sendiri. Keren banget. Rania menatap Andra dengan mata berkaca. Kamu, salah satu dari sedikit orang yang dulu tetap duduk di sebelahku meski tas sekolahku sobek. Andra tertawa. Dan kamu tetap satu-satunya yang bagi bekal walaupun isinya cuma telur dadar dan nasi dingin. Mereka tertawa bersama. Namun dari kejauhan, Riko memperhatikan semuanya dengan perasaan campur aduk. Ia menyesap air putih seperti orang linglung. Kilasan masa lalu tiba-tiba menyambar benaknya satu persatu. Ia ingat saat menggugat cerai Rania, hanya beberapa bulan setelah ia naik jabatan, dan merasa terlalu tinggi untuk wanita yang setiap hari menjemputnya pakai motor bebek. Aku butuh pasangan yang bisa ikut aku terbang, katanya waktu itu. Rania hanya menunduk waktu itu. Tapi kini, wanita yang ia tinggalkan justru telah membangun sayapnya sendiri dan terbang lebih tinggi dari yang pernah ia bayangkan. Clara yang masih berdiri di sebelah Riko memaksakan senyum dan mencoba bersikap wajar. Ya udah yuk kita duduk lagi, makanannya kan sebentar lagi keluar. Riko menggeleng. Aku mau bicara sebentar sama Rania. Clara memandangnya dengan tatapan curiga. Tapi Riko sudah melangkah menuju teras belakang restoran, di mana Rania sedang berbincang dengan dua temannya. Ran, boleh bicara sebentar? Tanyanya pelan. Rania mengangguk. Ia memberi isyarat ke teman-temannya, lalu mengikuti Riko ke sudut taman kecil dengan pancuran air mancur yang gemericiknya menenangkan. Dulu aku bodoh, kata Riko membuka pembicaraan. Aku pikir kamu nggak akan bisa sukses. Aku kira aku harus lepasin kamu biar bisa naik kelas. Tapi ternyata aku cuman buang berlian karena silau sama emas palsu. Rania menatapnya dengan tenang. Aku bukan berlian. Aku cuma batu yang lama-lama mengasah diri. Tapi kamu terlalu cepat menilai aku dari debu yang nempel, bukan dari kekuatan di baliknya. Hiku terdiam. Aku datang ke reuni ini bukan buat pamer, Riko, lanjut Rania. Aku bahkan gak niat bilang ini restoranku. Tapi kamu dan Clara, kalian yang memancingnya keluar. Aku menyesal, kata Riko, suaranya pelan. Kalau bisa mengulang waktu. Sayangnya waktu nggak bisa diulang, potong Rania. Dan kamu tahu, aku nggak marah. Aku justru berterima kasih. Riko mengernyit. Berterima kasih? Iya. Karena kamu membuangku, aku akhirnya belajar berdiri sendiri. Karena kamu menganggap aku tidak layak, aku membuktikan kalau aku bisa jadi lebih dari yang kamu bayangkan. Riko menghela napas panjang. Matanya kini bukan hanya sedih tapi juga menyesal. Benar-benar menyesal. Ren, kalau nanti kamu butuh sesuatu, atau mungkin butuh partner bisnis. Rania tertawa, kali ini tidak datar. Tertawa sungguhan. Jangan khawatir, Riko. Aku sudah punya banyak partner yang percaya padaku. Bahkan saat aku belum punya apa-apa. Aku akan menggandeng mereka. Bukan yang dulu melepaskan saat aku paling butuh dukungan. Riko mengangguk pelan, lalu mundur beberapa langkah. Ia tahu, semua pintu telah tertutup. Rania telah pergi terlalu jauh, dan ia hanya bayang-bayang yang tertinggal di belakang. Malam terus berjalan. Makanan mewah disajikan.
Rania berjalan di antara para tamu seperti nyonya rumah sejati. Ia tak pernah membusungkan dada, tak juga memperlihatkan kesombongan. Justru kesederhanaan dalam sikap itulah yang membuat semua orang makin kagum. Dan saat reuni usai, semua orang pulang dengan satu pelajaran. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari apa yang terlihat hari ini. Karena bisa jadi, besok, ia akan jadi orang yang harus kau datangi dengan penuh rasa hormat. Hari-hari setelah reuni SMA itu menjadi awal perubahan dalam hidup banyak orang. Bagi sebagian besar teman-teman lama, malam itu menjadi pelajaran tentang kerendahan hati dan penghargaan atas usaha seseorang. Namun bagi Rico, malam itu menjadi cambuk yang menyiksa batinnya tanpa henti. Pulang dari reuni, Rico duduk sendiri di dalam apartemen mewahnya. Clara, yang sejak reuni menjadi lebih dingin, memilih tidur lebih awal. Sejak melihat bagaimana Rico menatap Rania malam itu, ia tahu bahwa ada sesuatu yang belum selesai antara mereka. Dan untuk pertama kalinya dalam hubungannya dengan Rico, Clara merasa kalah. Sementara Rico duduk menatap kosong keluar jendela, pikirannya kembali terulang ke hari-hari dulu saat ia dan Rania masih bersama. Ia ingat dengan jelas bagaimana Rania selalu menyambutnya pulang dengan senyum, bahkan saat rumah sempit mereka tergenang air karena atap bocor. Ia ingat betapa Rania selalu menyelipkan doa di balik bekalnya, bahkan saat hanya cukup untuk membeli telur dadar dan sambal sederhana. Namun sayangnya semua kenangan itu dulu terasa remeh baginya. Yang ia lihat hanyalah motornya yang tua, bajunya yang lusuh, atau Rania yang tak bisa berbicara soal saham dan relasi bisnis. Ia merasa malu saat Rania datang menjemputnya ke kantor dengan wajah berkeringat dan pakaian sederhana. Malu pada wanita yang selalu setia mendampingi sejak ia hanya pegawai kecil di perusahaan. Kini, semua itu datang menghantuinya, memukul tiap inci egonya yang dulu begitu tinggi. Terutama setelah tahu bahwa restoran tempat reuni kemarin, tempat dengan arsitektur modern, pelayanan luar biasa, dan dapur dengan chef internasional, ternyata milik wanita yang pernah ia buang tanpa pikir panjang. Beberapa hari kemudian, Rico datang kembali ke restoran itu. Ia datang sendiri, mengenakan kemeja biasa tanpa dasi, tanpa jas. Tidak seperti biasanya yang selalu tampil formal. Kali ini, ia duduk di meja pojok dekat jendela besar yang menghadap ke taman belakang. Tempat yang dulu ia lihat Rania berbicara dengan beberapa teman saat malam reuni. Pelayan mendekat. "Selamat datang kembali Pak Rico. Mau duduk di tempat yang sama seperti waktu reuni?" tanya sang pelayan, sopan dan hangat. Rico mengangguk. "Kamu ingat aku?" "Saya ingat semua tamu reuni kemarin, Pak. Terutama karena itu adalah acara spesial untuk Ibu Rania," jawabnya sambil tersenyum. Rico menahan napas sejenak saat mendengar nama itu lagi. "Dia sering ke sini?" "Setiap hari, Pak. Ibu Rania mengelola semuanya langsung. Beliau memang tidak suka hanya duduk di belakang meja. Beliau turun langsung ke dapur, ke kasir, ke tamu. Makanya semua staf hormat sekali sama beliau." Rico terdiam. Ia memesan satu porsi makanan yang sama seperti malam reuni, salmon grill dan sup jamur truffle yang aromanya tidak pernah ia lupakan. Tapi bukan makanan itu yang membuatnya kembali. Bukan rasa, bukan suasana, tapi sosok yang kini tumbuh jauh lebih tinggi dari bayangannya. Sementara ia menunggu, dari kejauhan Rania muncul. Mengenakan apron sederhana dan rambut yang diikat rapi, ia tampak sedang mengecek gudang bahan makanan di belakang. Ia tidak melihat Rico, atau mungkin melihat, tapi memilih tidak peduli. Rico berdiri pelan lalu menghampiri pelayan. "Bisakah kamu bilang ke Ibu Rania bahwa saya ingin bicara sebentar?" Kalau dia tidak keberatan, ucapnya dengan nada sungkan. Pelayan itu tersenyum sopan, lalu pergi ke belakang. Tak lama Rania muncul, masih dengan apron dan clipboard di tangan. "Ada yang bisa kubantu, Rico?" Tanyanya tenang, netral. Tak ada nada sinis, tak juga manis. Hanya ketegasan wanita yang telah menyembuhkan luka sendiri. Rico berdiri dan mengangguk hormat. "Maaf sudah ganggu. Aku cuma ingin bicara sebentar." Rania menoleh ke arah pelayan. "Boleh tolong bawa makanan Pak Rico ke ruang privat belakang ya?" Lalu ia berjalan lebih dulu, meninggalkan Rico yang terburu-buru mengikutinya. Di ruang privat kecil di belakang restoran, hanya ada 2 kursi, 1 meja,
dan dinding berlapis kayu dengan tanaman hias yang tumbuh di sela-selanya. Tempat itu sunyi, tapi tidak canggung. Ada ketenangan di sana yang kontras dengan kegundahan di dada Rico. "Jadi, kenapa datang lagi?" tanya Rania sambil menyesap teh hangat. Rico menunduk sejenak. "Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Tapi, aku cuma ingin bilang, aku menyesal." Rania mengangkat alis. Menyesal karena datang ke reuni atau menyesal karena dulu pergi? "Dua-duanya," jawab Rico pelan. "Kalau aku tahu kamu akan jadi seperti ini, mungkin aku akan lebih bersabar. Aku akan tetap bertahan dan..." "Dan apa?" potong Rania. "Tetap berpura-pura mencintaiku padahal malu punya istri sederhana. Tetap menjadikanku pajangan yang kamu sembunyikan dari rekan bisnismu." Rico tertunduk. "Aku memang egois, tapi sekarang, saat melihat kamu seperti ini, aku justru bangga. Dan aku merasa kecil." Rania menatapnya dalam. "Aku tidak membangun semua ini untuk membuat kamu merasa kecil, Rico. Aku membangun ini untuk membuat diriku berdiri." Kata-kata itu menampar Rico lebih keras dari semua caci maki yang mungkin diterimanya. "Aku tahu kamu mungkin sudah bahagia dengan hidupmu. Tapi, kalau suatu hari kamu butuh teman atau seseorang untuk sekadar mendengar cerita, aku akan ada," ucap Rico dengan lirih. Rania tersenyum simpul lalu berdiri. "Terima kasih, tapi saat aku menangis dulu, kamu tidak ada. Jadi sekarang, biarkan aku merayakan hidupku sendiri." Ia meninggalkan Rico sendirian di ruang privat itu. Kali ini bukan dengan kemarahan, tapi dengan kelegaan. Karena tidak semua luka harus dibalas. Beberapa cukup dijadikan alasan untuk tumbuh. Dan Rico, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, merasa kalah, bukan karena kehilangan, tapi karena menyia-nyiakan sesuatu yang pernah ia miliki. Nama Rania kembali menjadi bahan pembicaraan di grup alumni SMA. Namun berbeda dari sebelumnya yang penuh cibiran atau canda sinis, kali ini, pesan-pesan yang masuk ke ponselnya penuh dengan nada kekaguman dan kepentingan. Banyak dari mereka yang dulu menertawakan motornya kini ingin mengajaknya makan siang. Beberapa bahkan dengan terang-terangan bertanya, "Rania, boleh aku ajak kamu kolaborasi? Kita bikin event bareng yuk di restoranmu." Rania membacanya dengan senyum tipis. Ia tidak merasa bangga karena akhirnya dibutuhkan. Tidak juga merasa puas karena semua berbalik menghormatinya. Justru, rasa dingin di hatinya tumbuh. Ia tahu, bukan pribadinya yang mereka kagumi, tapi label yang kini melekat di namanya. Pemilik restoran prestisius, pengusaha muda sukses, wanita mandiri yang berhasil dari nol. Restoran miliknya, Langit Senja, mulai jadi destinasi populer. Banyak yang datang bukan karena rasa makanannya saja, tetapi karena cerita di baliknya. Mereka ingin melihat seperti apa wanita yang dulu datang ke reuni dengan motor, tapi ternyata pemilik tempat itu. Bu Rania, panggil Hana, manajer operasionalnya, di suatu siang yang sibuk. Ada tamu dari luar negeri. Mereka tertarik buat ngobrol bisnis. Katanya mau beli hak franchise dari Langit Senja untuk dibawa ke luar negeri. Rania mengerutkan dahi. "Dari mana?" "New Zealand. Salah satu grup hospitality besar. Mereka sudah riset soal restoran kita. Katanya konsepnya unik dan elegan, dan mereka ingin bawa rasa khas Indonesia dengan gaya modern, seperti yang kita punya ke Auckland dan Wellington." Mendengar itu, Rania sempat terdiam. Ia memandang sekeliling restoran yang tengah sibuk melayani tamu, ada tawa, percakapan hangat, dan pelayan yang bergerak lincah. Dulu tempat ini hanyalah bangunan tua bekas ruko tua di pinggir kota, yang ia renovasi sedikit demi sedikit, kadang dengan uang pinjaman, kadang dengan tenaga dari para karyawan pertama yang kini jadi seperti keluarga. "Suruh mereka datang jam 3 sore nanti. Aku akan siapkan ruangan untuk diskusi," ucap Rania tenang. Jam 3 sore, 2 orang tamu asing datang. Mereka mengenalkan diri sebagai Amelia dan James dari NZ Future Dining Group, dengan portofolio restoran di 4 negara dan fokus pada kuliner Asia. Mereka menyampaikan dengan penuh kekaguman, Langit Senja punya potensi ekspansi internasional. "Your restaurant carries a soul, Miss Rania,"
kata Amelia sambil menunjuk dekorasi interior yang memadukan kayu jati, seni ukiran, dan musik tradisional dengan tata suara modern. It's Indonesian authenticity redefined. Rania menanggapi semua dengan tenang. Ia menjelaskan nilai restorannya, bahwa tempat ini bukan hanya tentang rasa, tapi tentang pengalaman. Tentang mengenang kehangatan masa lalu, seperti senja di beranda rumah masa kecil. Ia berbicara bukan sebagai pengusaha rakus yang mengejar angka, tapi sebagai perempuan yang membangun segalanya dari hati. Setelah diskusi panjang, Amelia menyodorkan proposal akuisisi. Membeli 60% saham Langit Senja dengan nilai fantastis. Dan kamu tetap jadi CEO. Kami hanya ingin mengembangkan bersama, ucap James. Rania membuka proposal itu, lalu membacanya dalam diam. Jumlah yang ditawarkan cukup untuk membuat restoran kecil lain berpikir 2 kali. Tapi Rania hanya menatap mata mereka dan tersenyum. Maaf, restoran ini bukan untuk dijual, bahkan untuk separuhnya sekalipun, katanya mantap. Amelia tampak terkejut. Tapi ini bisa menjadi gerbang untuk membawa cita rasa ini ke dunia. Kamu bisa punya cabang di Sydney, Tokyo, bahkan London. Rania mengangguk. Aku tahu, tapi Langit Senja bukan dibangun untuk jadi sekadar merek. Ini adalah rumah. Dan rumah tidak dijual, hanya karena ada yang menawar tinggi. James sempat ingin menyela, tapi Amelia menahan tangan rekannya dan tersenyum simpul. I see. You're not just building a restaurant. You're guarding a story. Setelah mereka pamit dan pergi, Rania berdiri di teras restorannya. Matahari mulai condong ke barat, menyisakan cahaya oranye lembut yang menembus sela-sela dedaunan. Langit Senja. Seperti nama tempat ini, tenang, damai, dan penuh makna. Namun tidak semua merasa senang dengan keberhasilan Rania. Rico, yang kini makin sering mencari cara untuk bertemu, mulai kehilangan arah. Ia sudah mencoba semua jalur, menyarankan kerja sama restoran, mengundang Rania ke acara komunitas bisnis, bahkan mengirimkan bunga ke meja resepsionis restoran. Semua ditolak dengan sopan. Clara, yang sejak reuni makin menjauh, akhirnya meledak dalam satu pertengkaran besar. Kamu pikir aku bodoh? Kamu pikir aku nggak tahu kamu masih cinta sama dia? Bentaknya suatu malam di apartemen mereka. Bukan itu, Clara. Aku cuma merasa bersalah, jawab Rico, defensif. Bersalah atau menyesal karena kehilangan sesuatu yang lebih hebat dari aku? Suara Clara tajam. Rico tidak bisa menjawab. Diamnya adalah pengakuan paling jujur. Dan di tengah kekacauan itu, satu undangan masuk ke email Rania. Dari sebuah acara penghargaan pengusaha muda di Jakarta yang akan disiarkan secara nasional. Rania dinominasikan sebagai perempuan inspiratif tahun ini. Namanya mulai mengisi halaman majalah, feed media sosial, dan bahkan jadi narasumber seminar bisnis wanita. Teman-teman SMA yang dulu menertawainya mulai muncul kembali. Ada yang mengajaknya reuni kecil, ada yang menyampaikan ingin membuat podcast bareng. Bahkan Ratih, yang dulu ikut tertawa saat Rania diledek di depan restoran, kini mengirim pesan dengan nada akrab. Ran, salu banget deh. Dulu aku salah banget ya. Mau nggak kita ngopi bareng? Mau minta maaf langsung. Rania menatap pesan itu lama. Ia tersenyum, lalu meletakkan ponselnya tanpa membalas. Karena ia tahu, beberapa orang datang bukan karena menghargai, tapi karena takut tertinggal oleh sinar orang yang dulu mereka injak. Dan ia tidak punya waktu lagi untuk masa lalu. Hidupnya kini bergerak maju tanpa perlu menoleh ke belakang. Karena wanita yang dulu datang ke reuni dengan motor, kini mengendarai masa depan dengan keyakinan. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menjadi lebih kuat. Panggung megah di ballroom Hotel Bintang 5 itu diterangi lampu sorot yang berpendar lembut, memantulkan kemewahan dari kristal-kristal yang menggantung di langit-langit. Di tengah ruangan, sebuah panggung berdiri kokoh, dihiasi bunga segar dan layar LED raksasa yang menayangkan deretan wajah para nomine. Judul besar terpampang di atas. Malam Apresiasi Inspirasi Indonesia, Penghargaan Perempuan Tangguh 2025. Rania duduk di barisan depan, mengenakan gaun sederhana berwarna hijau toska, rambut disanggul rapi, dan riasan tipis yang mempertegas kecantikannya. Ia tidak memamerkan perhiasan mencolok, tapi aura ketenangan dan percaya dirinya membuat semua mata tak lepas darinya.
Di sebelahnya duduk dua staf setianya, Hana dan Dimas, yang juga turut bangga menyaksikan momen ini. Sementara itu, di ruang tamu rumah Riko, suara presenter acara itu menggema dari televisi layar datar 65 inci. Clara duduk di sofa sambil menggulir ponselnya, bosan. Sementara Riko memegang remote, awalnya hanya menonton sekilas. Acara apaan sih ini? Kok ibu-ibu semua? Gumam Clara, kesal. Riko tidak menjawab. Ia terpaku saat mendengar nama yang baru saja disebut. Dan ini dia, nomine terakhir malam ini. Rania Ayu Putri, pemilik restoran Langit Senja, yang berhasil membuktikan bahwa perempuan bisa bangkit dari keterpurukan dan membangun kerajaan bisnisnya sendiri, tanpa dukungan siapapun. Dari bekas istri yang ditinggalkan, kini jadi pemilik usaha kuliner yang menginspirasi generasi muda. Wajah Rania muncul di layar, tersenyum tenang, dengan rekaman singkat saat ia memimpin rapat, melayani tamu, dan memeluk seorang karyawan yang sedang menangis haru. Riko membeku. Clara menoleh, tatapannya menajam. Itu Rania? Riko tidak bisa menjawab. Tenggorokannya tercekat. Gambar-gambar Rania terus bergulir, diselingi komentar dari pelanggan restoran, influencer, dan pakar bisnis yang memuji ketekunannya. Bahkan beberapa artis ternama menyebut bahwa Langit Senja adalah restoran yang tidak hanya menyajikan makanan lezat, tapi juga pengalaman emosional. Kami tidak hanya makan di sana, kami merasa pulang. Clara menatap Riko tajam. Jadi ini alasan kamu berubah akhir-akhir ini? Karena dia? Riko masih diam. Namun pikirannya seperti dihantam badai. Rania yang ia tinggalkan tanpa ampun dulu, kini berdiri di panggung kehormatan, disebut sebagai ikon inspiratif. Ia yang dulu menganggap Rania lemah, kini menyaksikan dunia menyembah langkahnya. Dan pemenangnya adalah suara presenter membuat semua tamu undangan menahan napas, termasuk mereka yang menonton dari rumah. Rania Ayu Putri. Seluruh ruangan bergemuruh oleh tepuk tangan. Kamera menyorot wajah Rania yang terkejut namun tetap anggun, lalu ia berdiri dan berjalan ke panggung. Langkahnya mantap, senyumnya lembut, dan mata yang menyiratkan rasa syukur, bukan kesombongan. Begitu Rania memegang mikrofon, semua menjadi hening. Terima kasih, katanya. Suaranya lembut namun penuh kekuatan. Saya berdiri di sini bukan karena saya hebat, tapi karena saya jatuh dan memilih untuk bangkit. Saya pernah dihina karena naik motor ke reuni. Saya pernah ditinggalkan karena dianggap tidak cukup layak. Tapi saya percaya, nilai diri seseorang tidak ditentukan oleh kendaraan apa yang dia pakai, melainkan oleh bagaimana ia memperlakukan orang lain, bahkan ketika disakiti. Di ruang tamu rumah Riko, suasana berubah jadi senyap menyesakkan. Rania melanjutkan, suaranya terdengar semakin mantap. Restoran saya, Langit Senja, bukan dibangun dari uang besar, tapi dari impian, kerja keras, dan luka yang saya ubah menjadi kekuatan. Saya belajar memaafkan, bukan untuk orang yang menyakiti saya, tapi untuk membebaskan diri saya dari dendam. Hari ini, saya ingin berkata kepada semua perempuan di luar sana, kita tidak harus sempurna untuk berarti, kita hanya perlu setia pada proses. Seluruh hadirin berdiri, standing ovation menggema di seluruh ruangan. Mata Rania berkaca-kaca, tapi ia menahan air matanya. Clara berdiri dengan tangan terlipat, lalu mematikan televisi dengan gerakan cepat. Ia tidak tahan lagi melihat bagaimana seluruh negeri memuja perempuan yang dulu mereka anggap kecil. Riko terdiam, sorot matanya kosong. Di hatinya muncul penyesalan yang dalam dan sunyi. Beberapa hari setelah acara itu, nama Rania menjadi trending topik. Undangan menjadi pembicara, wawancara media, dan tawaran kerja sama berdatangan tanpa henti. Ia tetap tenang. Fokusnya tetap pada restorannya, pada keluarga kecil yang ia bentuk bersama para stafnya. Namun ada satu hal yang mulai membuatnya gelisah. Ibunda Riko, Bu Sari, yang dulu sangat menentangnya, tiba-tiba datang diam-diam ke restoran. Ia duduk di pojok ruangan dengan tubuh gemetar. Melihat itu, Rania segera menghampiri. Bu Sari, ucapnya hati-hati. Perempuan itu mengangkat wajahnya. Kini wajahnya tampak lebih tua dari yang Rania ingat. Ada kerutan lelah dan mata yang sembab. Ia menggenggam tangan Rania erat. Aku hanya ingin bilang, maaf nak, katanya lirih. Dulu ibu menilaimu dari luar. Ibu pikir kamu tidak cukup untuk anakku.
Tapi ternyata, kamu jauh lebih dari apapun yang pernah ibu bayangkan. Ibu bangga, sekaligus malu. Rania terdiam. Ia memegang tangan wanita itu dengan lembut. Sudah, Bu. Tidak perlu ada dendam. Saya sudah melepaskan semuanya sejak lama. Bu Sari menunduk lalu memeluk Rania. Momen itu membungkam segala ejekan masa lalu. Rania tidak perlu berteriak untuk membuktikan siapa dirinya. Dunia kini sudah melihat dengan mata kepala sendiri. Dan Rico? Ia datang ke restoran suatu malam, berdiri di luar pagar kaca yang memisahkan teras dari jalan. Ia menatap ke dalam, melihat Rania yang sedang tertawa bersama tamu-tamunya. Ia ingin masuk, ingin meminta maaf, ingin mengatakan bahwa hatinya masih miliknya. Tapi ia tahu, Rania bukan lagi wanita yang bisa ia dekati sembarangan. Ia telah kehilangan kesempatan itu. Dan di sanalah Rico berdiri, di sisi yang terbuang, mengamati dari kejauhan cahaya yang dulu pernah memeluknya. 2 minggu setelah malam penghargaan itu, sebuah undangan elegan datang dalam amplop berwarna biru tua dengan tulisan emas mengkilap. Di bagian depan tertulis, undangan khusus, reuni alumni dan penghargaan tokoh inspiratif SMA 4 Angkatan 2010. Rania membuka amplop itu perlahan. Tangannya sedikit bergetar, bukan karena takut, tapi karena hatinya belum benar-benar pulih dari kenangan lama yang berkaitan dengan sekolah itu. Di dalamnya terdapat surat resmi dari kepala sekolah, lengkap dengan tanda tangan dan cap institusi. Kami dengan bangga mengundang Ibu Rania Ayu Putri untuk hadir sebagai tokoh alumni inspiratif 2025 pada acara reuni Akbar Seman 4. Kami berharap Ibu dapat berbagi kisah dan motivasi kepada siswa-siswi serta para alumni. Hormat kami, Ibu Diah Kurniawati, Kepala Sekolah. Rania menarik napas panjang. Ia teringat bagaimana dulu dirinya sering berjalan kaki ke sekolah, membawa bekal nasi dan telur, dikucilkan karena tidak punya gaya, dan diam-diam menangis di toilet karena ejekan teman-temannya. Namun hari ini, sekolah itu memintanya hadir sebagai panutan. Lucu ya hidup ini, gumamnya sambil tersenyum tipis. Hana yang duduk tak jauh darinya langsung berseru, Kak Rania harus datang. Ini saatnya semua orang tahu siapa sebenarnya yang patut dihormati sejak dulu. Dimas juga ikut menyahut. Dan aku pastikan nama restoran kita akan semakin naik kalau Kak Rania berdiri di podium itu. Rania tertawa kecil. Aku bukan mau cari ketenaran, Mas. Aku hanya ingin menunjukkan bahwa luka bisa berubah jadi kekuatan. Kalau bisa jadi pelajaran buat orang lain, kenapa tidak? Hari yang dinanti pun tiba. Aula besar Seman 4, yang biasanya digunakan untuk upacara kini, disulap menjadi ruangan megah. Balon-balon perak menggantung di langit-langit, kain biru dan putih menghiasi panggung, dan deretan meja bulat dipenuhi para alumni yang berdandan rapi, penuh nostalgia. Kursi tamu VIP di barisan depan telah disiapkan untuk Rania. Begitu ia turun dari mobil hitam elegan yang dikendarai Dimas, semua mata langsung tertuju padanya. Ia mengenakan setelan blazer putih dengan celana panjang senada, sepatu hak sedang, dan clutch kecil di tangan. Sederhana tetapi berkelas. Suara-suara mulai berbisik. Itu Rania kan? Ya ampun, dia cantik banget sekarang. Nggak nyangka, yang dulu naik motor butut sekarang malah diundang jadi tokoh alumni. Namun ada juga yang masih menyimpan dengki. Paling juga cuma numpang terkenal. Lagian siapa yang percaya cerita perempuan bisa sukses sendiri? Tak jauh dari sana, Rico duduk dengan tubuh kaku. Ia hadir karena undangan umum untuk alumni, tetapi tak menyangka bahwa reuni kali ini akan memperlihatkan lagi betapa jauhnya jurang antara dirinya dan Rania. Ia mengenakan batik biru tua. Wajahnya lelah meski berusaha tersenyum. Di sisi lain aula, Clara berdiri sendirian, menyadari bahwa popularitas dan daya tariknya semakin memudar. Banyak yang lebih tertarik membicarakan Rania. Dunia mereka dulu yang penuh kemegahan semu mulai goyah sejak kebenaran terbongkar. Acara dimulai dengan sambutan kepala sekolah, lalu diikuti persembahan dari siswa-siswi, hingga akhirnya tiba pada momen yang dinantikan. Dan kini, mari kita sambut alumni kebanggaan kita, pemilik restoran Langit Senja, penerima penghargaan Perempuan Tangguh 2025, yang kisahnya telah menginspirasi ribuan orang di Indonesia, Rania Ayu Putri. Tepuk tangan menggema di seluruh ruangan. Rania melangkah naik ke atas panggung dengan tenang. Sorot lampu menyoroti wajahnya yang tetap tenang, tidak sombong, tidak melebih-lebihkan dirinya. Ia mengambil mikrofon, lalu menatap ke arah hadirin.
Selamat pagi, semuanya. Terima kasih telah mengundang saya kembali ke tempat ini. Tempat di mana banyak kenangan saya terbentuk. Ada tawa, ada tangis. Tapi satu hal yang saya pelajari dari masa sekolah adalah jangan pernah menilai seseorang dari apa yang ia miliki hari ini, karena hidup selalu memberi kita kesempatan untuk tumbuh. Beberapa guru yang hadir tampak berkaca-kaca. Rania melanjutkan. Dulu saya datang ke sekolah ini dengan sepatu bekas dan tas sobek. Saya malu karena tidak seperti teman-teman lain. Tapi saya bersyukur, karena dari rasa malu itulah saya belajar tentang kesabaran, tentang ketekunan. Dan hari ini, saya bukan berdiri di sini untuk membalas siapapun. Saya berdiri untuk membuktikan bahwa luka bukan akhir dari segalanya. Beberapa alumni mulai menunduk. Ada yang teringat pernah mengolok-olok Rania. Ada yang sadar bahwa yang dulu mereka remehkan, kini menjadi terang yang menyinari. Rico menatap Rania dengan tatapan penuh penyesalan. Air matanya hampir jatuh, namun ia tahan. Sementara Clara menggertakkan gigi, merasa terpinggirkan oleh sorotan yang tak lagi tertuju padanya. Rania tersenyum, mengakhiri pidatonya dengan kalimat yang menohok. Jika kalian bertemu seseorang hari ini yang terlihat biasa saja, mungkin kalian sedang bertemu seorang legenda yang sedang dalam proses tumbuh. Tepuk tangan membahana, kali ini lebih riuh dan tulus. Kepala sekolah menghampirinya dan menyerahkan plakat penghargaan. Rania membungkuk hormat, lalu turun dari panggung. Saat acara berakhir, satu persatu orang menghampiri Rania. Rania, aku dulu sekelas sama kamu, inget gak? Maaf ya, dulu aku suka ngata-ngatain kamu. Aku pelanggan tetap restorannya loh, makanannya enak banget. Bahkan beberapa mantan guru pun memeluknya dengan bangga. Rania menerima semua dengan hati terbuka. Namun ketika Rico mencoba mendekat, Rania hanya menatapnya sebentar, lalu mengangguk kecil dan tersenyum. Tidak ada pelukan, tidak ada obrolan nostalgia, hanya pengakuan diam-diam bahwa semuanya telah berubah. Rania, bisik Rico pelan. Rania membalas, aku memaafkanmu Rico, tapi jalan kita sudah berakhir. Aku tak ingin menoleh ke belakang lagi. Kemudian ia melangkah pergi, melewati Rico yang berdiri diam. Di kejauhan, mobilnya telah menunggu. Ia masuk ke dalam, lalu duduk dengan tenang, melepaskan napas panjang. Langit mulai merona jingga. Seperti namanya, langit senja. Perjalanan Rania bukanlah akhir, tetapi permulaan dari hari yang lebih hangat dan indah. 2 minggu setelah reuni, Rania duduk di ruang kaca lantai 2 restorannya, menatap senja yang perlahan turun di langit kota. Di hadapannya tergeletak tumpukan dokumen kerja sama dari sebuah perusahaan asing asal. Singapura yang tertarik membeli hak waralaba restoran Langit Senja untuk dikembangkan ke Asia Tenggara. Tawaran itu menggiurkan, nilainya mencapai miliaran rupiah. Namun, di balik angka-angka fantastis itu, ada satu syarat yang membuat Rania ragu. Mereka ingin mengubah seluruh konsep restorannya. Mereka ingin menghapus unsur lokal dan menggantinya dengan konsep modern minimalis ala metropolitan, ujar Dimas yang duduk di seberangnya sambil membolak-balik dokumen presentasi. Lalu apa yang tersisa dari identitas kita? Rania memijit pelipisnya. Langit Senja lahir dari akar budaya, dari warisan keluarga, dari resep ibu. Hana yang duduk sambil memainkan pulpen menimpali, kalau sekadar jadi modern, semua restoran bisa. Tapi jadi istimewa karena punya cerita, itu yang membuat kita dicintai pelanggan. Rania mengangguk pelan. Tawaran itu tak bisa diabaikan begitu saja, tapi juga tak bisa diterima sembarangan. Belum sempat ia melanjutkan pembicaraan, ponsel pribadinya berdering. Nama di layar membuatnya terdiam sejenak. Rico. Ia ragu menjawab, tapi pada akhirnya, rasa penasaran mengalahkan. Suaranya masih sama, tenang, tapi kali ini terdengar lebih rendah hati. Rania, aku tahu kamu mungkin enggan bicara denganku, tapi bolehkah kita bertemu? Ada hal penting yang ingin aku sampaikan. Aku janji tidak akan mengganggumu lebih dari itu. Rania terdiam. Ia bisa saja menolak. Tapi ada sesuatu dalam nada suara Rico yang membuatnya penasaran. Aku hanya punya waktu 1 jam. Di kafe depan taman kota, besok jam 4 sore, ucapnya singkat lalu menutup telepon. Sore keesokan harinya, kafe mungil yang biasanya sepi kini terasa penuh, dengan aroma kopi dan musik akustik lembut. Rania datang tepat waktu. Ia mengenakan kemeja putih dengan scarf motif tenun. Anggun tapi tetap sederhana. Rico sudah duduk di pojok ruangan, tampak gugup. Wajahnya jauh dari Rico yang dulu penuh percaya diri dan arogan. Keriput halus mulai terlihat di sudut matanya. Penampilannya bersih, tapi tak semewah dulu. Terima kasih sudah mau datang, katanya begitu Rania duduk. Apa yang ingin kamu bicarakan?
Tanya Rania, to the point. Riko menarik napas panjang, lalu mengeluarkan selembar surat dari jaketnya. Aku ingin meminta maaf. Bukan hanya karena yang terjadi di reuni, tapi untuk semuanya. Waktu kita menikah, aku terlalu buta dengan status, dengan ambisi. Aku hina kamu karena kamu miskin, padahal kamu yang paling tulus. Rania menatapnya, tidak bicara. Setelah cerai darimu, aku pikir hidupku akan lebih baik. Tapi kenyataannya malah sebaliknya. Aku jatuh bangkrut, Clara juga meninggalkanku. Aku kehilangan pekerjaan, kehilangan harga diri. Dan saat aku melihatmu berdiri di panggung itu, aku sadar, kamu sudah jauh melampaui apapun yang pernah aku bayangkan. Riko menunduk. Aku tidak minta kembali. Aku tahu aku tidak pantas. Aku hanya ingin kamu tahu. Aku menyesal. Dan aku bangga padamu, Rania. Rania menghela napas. Tak ada dendam yang tertinggal dalam hatinya saat ini. Hanya kepingan masa lalu yang akhirnya mendapatkan tempatnya. Riko, kita sama-sama pernah salah. Tapi hidup memberiku pelajaran untuk tidak membalas luka dengan luka. Aku memaafkanmu. Tapi aku tidak akan membiarkanmu kembali ke dalam hidupku. Bukan karena benci, tapi karena aku telah membangun kedamaianku sendiri. Riko tersenyum, getir tapi lega. Terima kasih, itu lebih dari cukup. Setelah pertemuan itu, Rania semakin yakin bahwa identitas dan nilai-nilai restorannya tak bisa dijual demi ekspansi semata. Ia menolak tawaran investor asing dengan elegan. Sebagai gantinya, ia mengajukan proposal kerja sama ke Kementerian Pariwisata untuk menjadikan Langit Senja sebagai ikon kuliner budaya Indonesia. Proposal itu disambut baik, dan tak lama, ia mendapat undangan menghadiri konferensi bisnis internasional sebagai pembicara tamu. Langit Senja kini tak hanya menjadi tempat makan, tapi juga simbol keberanian dan ketekunan perempuan. Banyak media mulai meliput kisah Rania. Ia diundang ke berbagai talk show, seminar, bahkan menjadi model kampanye perempuan bangkit oleh Kementerian Sosial. Di tengah semua pencapaian itu, Riko menghilang dari radar. Beberapa teman mengatakan ia pindah ke kota kecil, bekerja di bengkel sepeda motor. Rania tidak mencarinya, tapi diam-diam ia mendoakan agar pria itu menemukan kedamaiannya sendiri. Pada suatu malam, di balkon lantai 2 restorannya, Rania duduk sendiri. Di tangannya, secangkir teh hangat, dan di wajahnya, senyum penuh syukur. Dimas datang membawa laporan bulanan. Kita dapat penghargaan restoran berbudaya terbaik lagi, Kak, ujarnya. Alhamdulillah, sahut Rania. Dimas lalu duduk di sebelahnya. Apa kamu pernah membayangkan semua ini akan terjadi? Dari wanita yang diremehkan di reuni, jadi tokoh nasional. Rania menatap langit malam. Tidak pernah, tapi aku selalu percaya, luka yang tidak membuat kita hancur, akan membuat kita luar biasa. Dan malam itu, bintang-bintang seperti ikut bersinar lebih terang, seolah turut menyaksikan seorang wanita yang dulu dihina karena motor butut, kini menjadi pemilik kerajaan yang berdiri atas pondasi harga diri dan keberanian. Pagi itu, Rania sedang berada di dapur restoran Langit Senja, memeriksa persiapan bahan makanan untuk menu spesial yang akan diluncurkan minggu depan. Aroma rempah dan kesegaran sayuran memenuhi udara, membawa kenyamanan yang selalu membuatnya betah berlama-lama di sini. Dimas masuk membawa sebuah brosur berwarna mencolok. Wajahnya agak tegang, berbeda dari biasanya yang ceria. Kak Rania, aku dapat sesuatu yang ingin aku tunjukkan, katanya sambil menyerahkan brosur itu. Rania melihat gambar di brosur itu. Sebuah restoran baru dengan nama Langit Senja Resto. Desain logo dan konsep interiornya sangat mirip. Bahkan menu yang mereka tawarkan hampir sama persis. Rania mengerutkan kening. Di mana lokasi mereka? Kawasan yang cukup strategis, persis di pusat perbelanjaan baru yang ramai pengunjung, jawab Dimas. Rania menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ini bukan kebetulan. Ini sengaja. Ia sudah menduga ancaman ini akan datang, tapi kenyataannya lebih menyakitkan dari yang dibayangkan. Malam harinya, Rania memanggil seluruh tim manajemen untuk rapat darurat. Suasana di ruang pertemuan restoran cukup tegang. Semua wajah tampak serius. Kita punya kompetitor yang menggunakan nama dan konsep yang sangat mirip dengan kita. Rania memulai. Ini bukan sekadar persaingan bisnis biasa. Ini soal identitas dan reputasi yang kita bangun selama bertahun-tahun. Hana mengangguk. Kalau dibiarkan, pelanggan akan bingung, dan citra kita bisa tercemar.
Dimas menambahkan, "Aku sudah coba hubungi pihak hukum, tapi kita perlu bukti kuat untuk melawan klaim mereka." Rania menatap semua orang. "Kita harus bertindak cepat dan tepat. Aku ingin kalian melakukan riset siapa pemilik restoran itu. Kita tidak boleh menyerah tanpa tahu siapa yang ada di balik semua ini." Hari-hari berikutnya diisi dengan penyelidikan dan pengumpulan informasi. Tim Rania berhasil mendapatkan petunjuk yang membuatnya terkejut. Pemilik Langit Senja Resto adalah seorang pria bernama Andri, yang dulu adalah teman dekat Riko, mantan suaminya. "Dia?" Rania tidak percaya. Dimas menjelaskan, "Iya, katanya mereka dulu berbisnis bersama, tapi berpisah karena perbedaan visi. Dan Andri ini dikenal punya reputasi tidak baik, suka main curang di bisnis." Rania mengusap wajahnya, mencoba mengusir rasa kecewa yang mulai menggelayuti hatinya. Suatu sore ketika Rania sedang mengatur dekorasi ruang VIP, ponselnya bergetar, pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Kalau kamu pikir bisa terus hidup tenang dengan nama Langit Senja, pikir lagi," bunyi pesan singkat itu. Tidak ada tanda pengirim. Rania menunjukkan pesan itu kepada Dimas dan Hana. "Ini jelas ancaman," kata Hana. "Kita harus laporkan ini ke polisi," usul Dimas. "Tapi yang paling penting adalah kita jangan panik. Kita akan hadapi ini bersama," Rania menegaskan. Beberapa hari kemudian, Rania menghadiri pertemuan dengan pengacara dan tim hukum. Mereka membahas strategi untuk melindungi hak kekayaan intelektual dan merek dagang restoran. "Jika terbukti Andri menggunakan merek dan konsep kalian tanpa izin, kita bisa ajukan gugatan pelanggaran hak cipta dan persaingan usaha tidak sehat," jelas pengacara. Rania mengangguk penuh tekad. "Aku tidak akan membiarkan usaha ini dihancurkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab." Di tengah tekanan menghadapi ancaman dari luar, Rania juga harus menghadapi bayangan masa lalu yang tiba-tiba muncul kembali. Suatu malam, saat hendak menutup restoran, Rania dikejutkan oleh kedatangan seseorang di ruang kantor. Ternyata Andri datang dengan gaya arogan khasnya. "Kau pikir bisa menantang aku? Aku punya kekuatan dan koneksi," katanya sinis. Rania menatap tajam. "Aku sudah berjuang keras untuk membangun ini. Aku tidak takut padamu." Andri tertawa dingin. "Kita lihat saja siapa yang bertahan sampai akhir." Keesokan harinya, masalah lain muncul. Salah satu karyawan Rania, Edo, mengaku mendapat tawaran pekerjaan dari restoran pesaing dengan gaji jauh lebih tinggi. "Ini bisa jadi masalah internal kalau tidak segera ditangani," kata Dimas. Rania memanggil Edo dan bicara empat mata. "Kamu bagian dari keluarga Langit Senja. Aku ingin kamu merasa dihargai dan betah di sini," ujarnya lembut tapi tegas. Edo mengangguk. "Terima kasih Kak Rania. Aku tidak ingin pindah, aku percaya sama kakak." Situasi semakin memanas ketika media mulai meliput adanya konflik antara dua restoran dengan nama hampir sama itu. Beberapa pelanggan pun mulai bingung, dan ulasan negatif mulai muncul di media sosial yang disebarkan oleh akun anonim. Rania mengadakan konferensi pers, dengan dukungan dari teman-teman lama dan pelanggan setia. "Kami menegaskan bahwa Langit Senja yang asli adalah restoran yang didirikan sejak 10 tahun lalu, dengan visi melestarikan kuliner dan budaya lokal," jelas Rania di depan puluhan wartawan. "Setiap pelanggan yang ingin merasakan pengalaman autentik diundang datang langsung ke restoran kami. Kami berkomitmen menjaga kualitas dan integritas kami." Di tengah keramaian konferensi pers, seorang pria mendekati Rania dari belakang. Tangan dinginnya menyentuh bahu Rania, membuatnya terkejut. "Andri," bisiknya pelan. Pria itu tersenyum sinis. "Kau tidak tahu apa yang sudah aku siapkan. Ini baru permulaan." Rania menatap mata Andri tanpa gentar. "Aku siap menghadapi apapun yang kau bawa." Di malam yang hening, Rania duduk di balkon restorannya, menatap kota yang penuh lampu. Di dalam hatinya, ada ketenangan sekaligus badai yang menunggu untuk meledak. Dia tahu perjuangan sesungguhnya belum dimulai. Keesokan paginya, suasana di restoran Langit Senja sudah terasa berbeda. Para staf bekerja dengan lebih sigap, namun jelas ada kekhawatiran yang menyelimuti setiap langkah mereka. Rania berjalan di antara meja, sesekali tersenyum memberi semangat, meski dalam hatinya dia merasakan beratnya beban yang harus dihadapi. Di ruang manajemen, rapat besar digelar dengan suasana serius. Rania, Dimas, Hana, dan tim hukum berkumpul membahas strategi menghadapi serangan Andri yang semakin menggila. "Hari ini, kami mendapatkan informasi bahwa Andri sedang berencana membuka cabang baru di daerah yang sangat strategis, tepat di dekat restoran utama kita," ujar Dimas membuka rapat. Rania menatap layar presentasi dengan wajah tegas. "Kalau itu terjadi,
Bisa jadi pelanggan kita terpecah. Kita harus punya strategi khusus untuk mempertahankan pasar. Hana mengangguk. Aku sudah menyiapkan beberapa program loyalitas dan event khusus untuk menarik pelanggan lama dan baru agar tetap setia ke Langit Senja. Rania menambahkan, selain itu, kita akan tingkatkan pelayanan dan kualitas makanan. Kita harus buat pengalaman di sini menjadi yang tak terlupakan. Tim hukum kemudian memberi laporan perkembangan hukum yang sedang berjalan. Kami sedang mengumpulkan bukti pelanggaran merek dagang dan konsep bisnis, kata pengacara yang ikut dalam rapat via video call. Prosesnya memang tidak instan, tapi kami yakin bisa memenangkan kasus ini. Rania menyimak dengan seksama. Bagus, tapi kita tidak bisa hanya berharap pada proses hukum. Kita harus bertindak lebih cepat di lapangan. Sementara itu, di sisi lain kota, Andri duduk di kantornya yang mewah dengan senyum licik. Ia membuka laptop, menatap data dan rencana bisnis yang telah disusun oleh timnya. Rania memang pintar, tapi dia tak akan pernah bisa mengalahkan jaringan dan koneksiku, gumam Andri pelan. Dia sudah menyiapkan sejumlah strategi licik untuk menjatuhkan restoran Langit Senja milik Rania, termasuk menggoda karyawan penting, menyebarkan isu negatif, bahkan mencoba menyuap beberapa pelanggan besar agar berpindah ke restorannya. Kembali ke Langit Senja, suasana mulai lebih hidup dengan kehadiran pelanggan baru dan acara yang digelar secara rutin. Rania sengaja mengundang beberapa influencer kuliner untuk mengulas restorannya dan memperkuat citra positif di media sosial. Hari ini kita harus tampil maksimal, kata Rania kepada timnya saat persiapan event Malam Kuliner Nusantara. Malam itu restoran dipenuhi oleh suara tawa dan musik tradisional yang lembut, menciptakan suasana hangat dan menyenangkan. Para tamu menikmati hidangan khas dengan presentasi yang cantik. Rania berdiri di sudut ruangan, mengawasi setiap detail sambil sesekali berinteraksi dengan tamu dan staf. Ia merasa lega melihat usaha dan kerja kerasnya mulai membuahkan hasil. Namun di balik semua itu, ancaman dari Andri tetap mengintai. Beberapa hari kemudian, Rania menerima kabar mengejutkan. Edo, karyawan yang sempat dirayu oleh restoran pesaing, kembali mengaku bahwa beberapa rekan kerjanya juga mendapatkan tawaran serupa. Rania memutuskan untuk mengadakan pertemuan khusus dengan seluruh staf. Aku ingin kalian tahu, aku tidak hanya pemilik restoran ini, tapi juga teman dan keluarga kalian di sini, kata Rania dengan suara penuh perasaan. Kita harus solid, jangan mudah tergoda. Restoran ini bukan hanya soal bisnis, tapi juga impian dan kerja keras kita bersama. Para staf terdiam, lalu satu persatu mengangguk, menunjukkan komitmen mereka, namun tidak semua berjalan mulus. Suatu sore Rania mendapat telepon dari salah satu pemasok utama yang memberi kabar buruk. Andri sudah mulai menghubungi beberapa pemasok kita dengan penawaran harga yang jauh lebih murah. Jika ini terus berlanjut, beberapa pemasok mungkin beralih ke dia, kata suara di ujung telepon. Rania menghela napas panjang. Terima kasih sudah memberitahu. Tolong tetap jaga komunikasi dengan kita. Kita harus cari solusi. Dalam rapat berikutnya, Rania mengajukan ide baru. Kita akan membuat produk sendiri, bahan baku yang kita produksi secara mandiri, supaya tidak tergantung pada pemasok luar. Ini investasi jangka panjang, tapi harus segera dilakukan. Dimas mengangguk. Aku akan cari tahu cara dan biaya produksi yang efisien. Hana menambahkan, kita juga bisa lakukan pelatihan untuk staf agar kualitas makanan makin konsisten. Rania tersenyum puas. Ini saatnya kita bergerak lebih maju dan mandiri. Sementara itu, hubungan Rania dengan Dimas semakin erat. Di tengah tekanan bisnis yang menumpuk, Dimas menjadi pendukung utama yang selalu ada untuknya. Suatu malam, setelah restoran tutup, mereka duduk bersama di rooftop, menikmati udara malam yang sejuk. Kau hebat, Rania, kata Dimas. Aku yakin kita bisa melewati semua ini. Rania tersenyum hangat. Terima kasih, Dimas. Aku butuh teman seperti kamu. Diam-diam benih-benih perasaan mulai tumbuh di antara mereka. Namun, perang bisnis belum usai. Andri semakin agresif. Ia menggelar kampanye iklan besar-besaran dan mencoba merekrut beberapa staf andalan Rania. Rania tahu, ini adalah ujian terakhir yang harus dia hadapi. Tidak akan kubiarkan dia menghancurkan apa yang sudah aku bangun. Tekadnya. Dengan dukungan tim dan teman-teman setia, Rania bersiap menghadapi babak baru dari pertempuran yang menentukan masa depan Langit Senja. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan perjuangan Rania bersama timnya semakin intens.
Restoran Langit Senja terus berbenah dan berinovasi untuk menghadapi tekanan dari pesaing yang tak henti-hentinya mencoba menjatuhkan mereka. Namun, di balik semua itu, ada sebuah rahasia yang selama ini disembunyikan Rania dari hampir semua orang, termasuk dari Dimas. Rahasia yang bisa mengguncang fondasi kepercayaan yang selama ini terjalin erat. Suatu pagi, saat Rania sedang menyiapkan laporan keuangan di ruang kerjanya, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal yang membuat jantungnya berdegup kencang. Sudah saatnya semua orang tahu siapa sebenarnya yang menjalankan restoran ini, bunyi pesan singkat itu. Rania mengernyit, merasa ada sesuatu yang salah. Ia langsung membalas, "Siapa kamu? Apa maksudmu?" Namun, tidak ada balasan. Hanya sebuah tautan yang dikirimkan bersamaan dengan pesan tersebut. Dengan rasa penasaran dan sedikit ketakutan, Rania membuka tautan itu. Di sana, tersaji sebuah video pendek yang menunjukkan beberapa potongan acara reuni SMA beberapa minggu lalu, saat dia datang dengan motor kesayangannya. Video itu menampilkan momen-momen saat ia tiba di restoran dengan sederhana. Wajahnya yang sempat dihina dan diledek oleh mantan suaminya, Andri, dan beberapa teman lama yang tidak menyadari siapa dirinya sebenarnya. Tiba-tiba, kamera beralih memperlihatkan Rania sedang memimpin rapat dan meninjau operasi restoran. Namun, yang paling mengejutkan adalah tulisan yang muncul di layar video tersebut. Pemilik restoran Langit Senja. Rania merasa tubuhnya menggigil. Siapa yang sengaja mengungkapkan rahasia ini ke publik? Dan lebih penting lagi, untuk apa? Tak lama setelah itu, berita tersebut menyebar dengan sangat cepat, terutama di kalangan alumni dan di media sosial. Orang-orang yang dulu menghina dan meremehkan Rania di reuni, kini merasa terkejut dan malu. Beberapa mulai menghubunginya untuk meminta maaf, sementara yang lain mengirimkan komentar sinis dan penuh iri. Andri, tentu saja, yang paling terpukul oleh pengungkapan ini. Ia mendapat banyak pesan dari teman-teman lama yang menertawakannya dan menyindir bahwa ia telah gagal mengenal istrinya dulu. Di sisi lain, Dimas datang menemui Rania di restoran dengan ekspresi campur aduk. "Kau pemilik restoran ini?" tanyanya tanpa menyembunyikan rasa terkejutnya. Rania mengangguk pelan. "Iya, aku memang menyembunyikannya. Aku takut semua ini akan membuat orang lain berpikir aku pamer atau sombong. Aku hanya ingin fokus membangun bisnis ini dengan caraku." Dimas menghela napas dan tersenyum tipis. "Aku harus bilang, aku benar-benar kagum padamu, Rania. Kau jauh lebih hebat daripada yang kukira." Mendengar itu, Rania merasa beban di dadanya sedikit terangkat. Namun, ia tahu tantangan sesungguhnya belum selesai. Seiring berita tentang kepemilikan Rania tersebar, jumlah pelanggan di restoran Langit Senja malah meningkat drastis. Banyak yang penasaran ingin merasakan langsung kualitas restoran yang dimiliki oleh sosok wanita yang selama ini diremehkan. Tapi di balik itu semua, ancaman dari Andri tidak berkurang. Ia justru semakin agresif dalam melancarkan serangan ke berbagai sisi bisnis Rania. Pada suatu malam, saat Rania sedang menutup restoran, ia menerima telepon dari seseorang yang tidak dikenal. "Kami tahu siapa kau, Rania." Suara itu berbisik dengan nada mengancam. "Hati-hati, ada hal-hal yang tidak kau ketahui dan bisa menghancurkan semuanya." Rania menggenggam telepon dengan erat, merasa hatinya berdegup kencang. Ancaman itu jelas bukan main-main. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan ketegangan. Rania bersama Dimas dan tim berusaha mengungkap siapa dalang di balik ancaman tersebut. Mereka juga memperketat keamanan restoran dan melakukan audit internal untuk memastikan tidak ada karyawan yang berkhianat. Pada satu titik, Rania harus menghadiri acara besar di luar kota, dan ia merasa berat meninggalkan restoran sendirian. Namun, Dimas meyakinkan, "Tenang saja, aku dan tim akan menjaga semuanya di sini. Kau fokus saja di acara nanti." Dengan hati berat, Rania pergi meninggalkan Langit Senja, namun pikirannya terus dipenuhi oleh bayangan ancaman dan rahasia yang mulai terbuka perlahan. Di acara tersebut, Rania bertemu dengan beberapa pebisnis dan tokoh penting yang mulai melihat potensinya. Ia mendapatkan tawaran kerjasama yang menjanjikan dan dukungan yang sangat berarti. Namun, di tengah pesta, Rania bertemu seseorang yang membuat jantungnya hampir berhenti. Seorang pria berjas rapi dengan senyum dingin berdiri di hadapannya. Pria itu adalah Andri. "Kau pikir dengan membuka rahasia itu, kau bisa menang?" ujar Andri dengan nada mengejek. Rania menatap tajam. "Aku tidak mencari kemenangan dengan cara kotor, Andri.
Aku ingin membuktikan bahwa aku mampu tanpa perlu merendahkan orang lain. Perbincangan mereka menjadi pusat perhatian beberapa tamu yang melihatnya dengan penuh penasaran. Malam itu berakhir dengan ketegangan yang tidak terselesaikan, namun Rania merasa lebih kuat. Ia tahu, untuk menghadapi Andri dan masa lalunya, ia harus tetap berdiri tegak dan terus melangkah maju. Rahasia yang dulu tersembunyi kini sudah terbuka, dan dengan itu, babak baru perjuangan Rania pun dimulai. Malam itu, suasana pesta di gedung pertemuan mewah menjadi saksi bisu dari babak akhir sebuah perjalanan panjang. Rania berdiri dengan kepala tegak, tatapannya penuh keyakinan, meski hatinya masih bergejolak dengan segala konflik yang pernah terjadi. Andri yang dulu meledek dan meremehkan, kini berdiri di hadapannya sebagai mantan suami yang mulai kehilangan pijakan. Senyum dingin di wajah Andri perlahan berubah menjadi kerutan kecewa dan rasa menyesal yang sulit ia sembunyikan. Rania, Aku tidak menyangka kau akan jadi seperti ini. Suara Andri terdengar berat, bergetar di antara keramaian. Rania menghela napas panjang. Andri, aku tidak ingin kita berakhir seperti ini. Tapi kau yang memilih jalanmu sendiri. Aku hanya berusaha bertahan dan bangkit dari segala hinaan dan perlakuanmu. Kerumunan tamu yang hadir perlahan menyadari bahwa kisah lama ini sudah mencapai titik puncaknya. Mereka menyaksikan bagaimana seorang wanita yang dulu diremehkan kini menjadi simbol kekuatan dan kesuksesan. Setelah pesta usai, Rania kembali ke restoran Langit Senja dengan perasaan campur aduk. Ia membuka pintu restoran dan disambut oleh tim yang setia. Mereka menyambutnya dengan senyum hangat dan tepuk tangan kecil. "Selamat Bu Rania, malam ini luar biasa," kata Dimas sambil menyalami tangan Rania. Rania tersenyum lelah tapi bahagia. "Terima kasih semuanya. Ini bukan tentang aku saja, tapi tentang kita semua yang bekerja keras bersama." Hari-hari berikutnya, Rania mulai mengatur langkah baru dalam hidup dan karirnya. Ia bertekad untuk menjadikan restoran Langit Senja bukan hanya sekadar tempat makan, tapi rumah bagi semua orang yang percaya pada mimpi dan perjuangan. Sementara itu, Andri mengalami masa-masa sulit. Ia harus menghadapi kenyataan bahwa segala kebanggaannya dulu sudah hancur. Kerjaannya yang dulu mapan mulai goyah setelah berita tentang Rania menyebar luas. Ia merasa kehilangan bukan hanya harta, tapi juga harga diri. Di suatu sore, Andri duduk sendirian di sebuah kafe kecil, termenung memikirkan masa depan. "Maafkan aku, Rania," gumamnya pelan, tanpa tahu apakah kata-kata itu akan sampai ke telinga wanita yang pernah menjadi istrinya. Rania di sisi lain menemukan kedamaian dalam dirinya. Ia belajar memaafkan tanpa harus melupakan, dan melangkah maju tanpa membiarkan masa lalu menghantui. Ia juga mulai membuka diri untuk kesempatan baru dalam cinta dan persahabatan. Dimas yang setia dan penuh perhatian, semakin dekat dengannya, bukan sebagai bayangan masa lalu, tapi sebagai cahaya masa depan. Pada suatu pagi yang cerah, Rania duduk di teras restoran, menatap langit biru dan menghirup udara segar. Ia tahu perjalanan hidupnya masih panjang, penuh liku dan tantangan, tapi ia siap menghadapinya dengan kepala tegak dan hati terbuka. Kisah seorang wanita yang dulu dihina karena membawa motor di reuni SMA, kini menjadi inspirasi bagi banyak orang. Bahwa siapapun bisa bangkit dari keterpurukan, asalkan memiliki tekad dan keberanian. Dan di balik semua itu, Rania membuktikan satu hal penting. Harga diri dan kesuksesan bukanlah soal penampilan atau status, tapi tentang siapa kita sebenarnya dan seberapa besar kita mau berjuang. Cerita di atas mengajarkan kita bahwa dalam hidup, kita tidak boleh mudah menyerah dan harus selalu percaya pada kemampuan diri sendiri, meskipun dunia di sekitar kadang meremehkan dan menghinakan. Setiap orang memiliki perjalanan dan perjuangan masing-masing yang mungkin tidak terlihat oleh orang lain, dan keberhasilan sejati datang dari keteguhan hati, kerja keras, serta kesabaran dalam menghadapi cobaan. Kita juga diajarkan bahwa masa lalu, dengan segala luka dan kekecewaan yang pernah dialami, bukanlah penghalang untuk meraih masa depan yang lebih baik. Justru, masa lalu itu bisa menjadi batu loncatan untuk belajar, berkembang, dan membuktikan bahwa kita mampu bangkit lebih kuat. Sikap rendah hati, namun tetap tegas dalam memperjuangkan hak dan mimpi, akan membuka pintu kesempatan yang tak terduga. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, tuliskan pendapatmu di kolom komentar dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita inspiratif lainnya.